Oke, halo semuanya ya. Jumpa lagi di channel Mr. Trade-in untuk IHSG Daily di hari Selasa tanggal 3 Oktober di tahun 2023. Dan hari ini di awal pekan dan juga di awal bulan, teman-teman. Kembali kita akan review market hari ini ya. Yang kita akan mulai dengan data ekonomi yang dimana tadi jam 11 siang ada rilis untuk inflasi Indonesia untuk bulan September itu di angka 2,28% secara year on year tentunya, yang dimana sebelumnya itu 3,27%. Jadi terlihat ada dari segi inflasi kita terlihat menurun ya teman-teman ya, secara year on year tentunya. Namun tetap waspada nih karena kita tahu ya dalam 2 bulan terakhir ini ada kenaikan harga BBM ataupun bahan bakar minyak yang cukup signifikan, dan tentu nanti itu akan mempengaruhi dari segi data inflasi ya teman-teman ya. Karena kalau saya lihat ini mungkin dalam 2 bulan ke depan inflasi kita akan meningkat ini seiring dengan efek dari kenaikan harga bahan bakar minyak itu sendiri. Oke, itu untuk sekilas dari data ekonomi yang cukup penting ya. Dan kemudian kita masuk langsung dalam indeks. Hari ini indeks secara penutupan hanya menguat tipis banget 0,03% di level 6.940 teman. Jadi terlihat netral hari ini. Kalau bisa dibilang cukup sepi juga ya hari ini ya secara transaksi. Jadi bisa dikatakan hari ini cukup netral secara indeks. Dan secara sektoral, kalau kalian perhatikan juga cukup rata ya. Hari ini ada yang merah dan juga ada yang hijau secara sektoralnya. Yang cukup merah hari ini itu dengan sektor energi, yang dimana harga emas, kemudian harga batu bara, kemudian harga minyak juga sedikit mengalami penurunan yang menyebabkan dari sektor tersebut ada mengalami koreksi. Sedangkan yang hari ini cukup menguat dari sektor infrastruktur, konstruksi teman-teman, dan juga sektor properti ya yang hari ini juga terlihat ada penguatan. Sementara itu kemudian dari rupiah, ini rupiah kita juga cukup tertekan ya, dan kembali di angka 15.550-an teman-teman. Dan ini nampaknya akan kembali bisa menembus angka 15.600 ya teman-teman ya dalam waktu dekat ini nih untuk rupiah kita. Kalau misalkan kebijakan ekonomi The Fed masih akan cukup hawkish ke depan. Oke, langsung kita akan cek secara teknikal. Dan di sini saya akan mulai dengan analisa ya dari time frame 1 bulan, karena kita sudah memasuki bulan yang baru, jadi kita bisa pantau dari segi candle monthly teman. Nah, di sini secara monthly kita lihat untuk candle bulan lalu di bulan September itu candlenya candle doji teman di sini ya. Di sini candlenya. Oke, di sini. Nah, untuk bulan September terlihat candle doji ini cukup struggling kalau saya bilang ya untuk market kita, terutama indeks di Indonesia nih. Terlihat secara closingan itu untuk monthly nggak mampu untuk closing di atas 7.000 ya, bahkan di atas level psikologisnya. Jadi ini merupakan suatu tanda rejection menurut saya di market secara monthly. Dan kalau seperti ini untuk potensi saya rasa di bulan Oktober ini mungkin kita akan mengalami koreksi teman. Jadi mungkin di bulan Oktober kita akan merah ya secara candle nih untuk penutupan di bulan Oktober secara monthly-nya. Karena seperti yang tadi saya bilang, rejection terjadi dalam kurang lebih 2-3 bulan terakhir ini. Itu market kita nggak mampu untuk berhasil dan juga berhasil sukses di atas level 7.000 secara closingan. Jadi cukup harus waspada nih untuk market di bulan ini, karena mungkin akan terjadi rejection dan juga koreksi ya tentunya di dalam market kita selama bulan Oktober ini. Jadi tetap waspada teman-teman, bagaimanapun kita tetap perlu lihat ya untuk konfirmasi
apakah market kita mampu untuk survive nih di atas 7.000. Namun sepertinya ini sulit teman-teman ya. Jadi potensinya yang cukup besar, saya rasa kita di bulan Oktober akan bisa mengalami koreksi. Nah, itu sedikit dari candle monthly. Dan secara daily ya, kita akan lihat. Saya tambahkan dulu untuk garis-garisnya. Oke, nah di sini secara daily masih sama untuk progresnya. So far saya masih meyakini kita udah masuk dalam 5 wave ya untuk Elliott wave. Ini merupakan wave pertama, teman-teman. Ini wave pertama. Dan sekarang kita menuju untuk wave yang kedua, which is itu wave koreksi ya di sini. Dengan bentuk mungkin ABC correction. Nah, jadi ini sejalan dengan tadi yang saya jelaskan di time frame monthly. Mungkin di bulan Oktober ini kita akan melihat koreksi di indeks kita terutama. Karena terlihat ini juga market kita nggak mampu ya untuk kembali ke atas level resist nih. Di atas 6.970-an sebagai resist pendeknya. Ini kalau saya lihat jadi bentuknya kurang lebih seperti ini, teman. Jadi dia rounding ke atas dan pelan akan kembali koreksi dan akhirnya jebol ya di support yang cukup penting, yaitu di level 6.900. Jadi so far support penting yang perlu kalian perhatikan untuk indeks kita adalah di level 6.900 ya. Ini merupakan level psikologis yang juga sangat menentukan untuk arah market nih. Karena kalau misalkan kita jebol untuk support ini, maka nextnya kita akan berpotensi menguji ke kisaran 6.800-an, teman-teman ya. Jadi tetap waspada untuk potensi koreksi di market kita. Jadi untuk kalian mungkin bisa sedikit mengurangi porsi ya untuk kalian mungkin yang ada berlebih di suatu emiten. Jadi nanti ketika koreksi, posisinya kalian bisa udah profit ataupun bisa taking profit sebagian ya, teman. Tentu dengan skema dan juga trading plan kalian masing-masing tentunya, apakah sebagai investor, trader ataupun sebagai scalping, teman. Oke. Jadi itu sementara untuk outlook market ya, yang dimana saya sih melihat progresnya ini indeks kita mungkin akan mengalami koreksi. Namun kita masih perlu konfirmasi yang jelas apabila indeks kita jebol ke bawah 6.900, teman-teman. Oke, dan kemudian kita lanjut ya hari ini. Hari ini mungkin agak sedikit sepi, jadi saya nggak akan bahas berita. Jadi saya langsung aja untuk update beberapa emiten, terutama dari emiten-emiten banking kita, yaitu yang big caps. Nah, yang pertama, kita akan mulai dengan Bank BCA, teman-teman. Untuk Bank BCA di sini, kalau saya lihat, ini secara potensi setelah kemarin dia jebol 9.000 ya sebagai supportnya. Namun hari ini langsung kembali ke atas 9.075 secara closingan. Ini ada yang masuk, teman, mungkin asing masuk ya di emiten satu ini. Namun di sini saya belum ada melihat potensi untuk lebih lanjut menguat ya. Ini sebagai bentuk mungkin technical rebound aja sementara waktu untuk Bank BCA. Jadi untuk kalian tetap perlu waspada nih di bank ini. Kalau saya pribadi mungkin lebih yakin kalau Bank BCA dia bisa kembali ke atas 9.100 ya, ini sebagai resisten 9.100 sampai dengan 9.150. Misalkan dia bisa kembali ke atas level tersebut, baru saya lebih yakin bisa kembali menguat lagi untuk Bank BCA. Namun sementara masih terreject dari resistnya itu di 9.100 so far. Ini bisa perlahan kembali melemah lagi, teman-teman. Jadi tetap waspada ya untuk Bank BCA. Walaupun hari ini ada penguatan cukup signifikan, namun belum berarti itu kita akan langsung kembali menguat. Dan juga secara pendek, kalau kalian perhatikan tadi pagi itu terbentuk gap ya di Bank BCA. Ada gap up, teman, untuk Bank BCA. Jadi tetap dipantau karena gap itu biasanya akan ditutup dalam
waktu dekat ini. Oke. Jadi untuk Bank BCA so far resist 9.900 dan supportnya itu di 8.900-an, teman-teman. Next, yang kedua Bank Mandiri. Ini Bank Mandiri juga cukup struggling ya so far dengan resistennya itu di 6.050 sampai dengan 6.150. Ini sebagai area resist ya yang saya petakin. Oke, nah ini sebagai area resist untuk Bank Mandiri. Terlihat beberapa kali ada rejection di area tersebut ya. Ini menandakan bahwa resist ini merupakan resist yang cukup penting. Setelah memang ini Bank Mandiri udah menuju all time high ya untuk harganya. Namun kalau misalkan belum mampu untuk break lagi ke atas resist terakhirnya, maka akan reject dan mengalami koreksi kembali, teman-teman. Jadi tetap dipantau untuk Bank Mandiri kalau misalkan nggak mampu untuk break ke atas 6.150, maka secara potensi akan kembali mengalami rejection dan koreksi. Oke, untuk Bank Mandiri jadi silahkan dipantau untuk kalian yang ada pegang. Kalau misalkan mungkin nggak mampu untuk berhasil break, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian bisa mungkin cicil jual sebagian ya di area resist tersebut. Dan untuk supportnya, so far Bank Mandiri itu yang terdekat ada di 5.850 ya. Ini sebagai support yang terdekat untuk Bank Mandiri, teman-teman. Oke, kemudian next yang ketiga dengan Bank BNI. Ini bank mau stock split ya. Jadi mungkin dalam waktu 2 minggu terakhir terlihat ini cukup menguat signifikan untuk Bank BNI. Ini untuk stock splitnya saya lihat di tanggal 5 ya terakhir untuk harga lama. Nanti akan stock split dengan rasionya 1:2. Jadi mungkin nanti harganya akan di sekitar 5.000-an, teman-teman. Dan kalau saya pribadi nggak saranin nih untuk kalian beli di posisi sekarang. Ini kenaikannya udah cukup tinggi. Nanti nunggu ketika stock split selesai dan harga sudah cukup stabil, baru kita akan coba kembali pantau ya apakah bank ini bisa cukup menarik, teman. Tapi untuk sekarang saya sih nggak prefer untuk kalian beli ya untuk bank ini, karena dari segi kenaikan udah cukup sangat tinggi nih dari kemarin. Dan juga kalau kita handle hari ini ada rejection yang masuk di Bank BNI. Ini dengan candle yang juga cukup kurang bagus. Jadi untuk potensi besok sih ini Bank BNI mungkin akan mengalami koreksi ya. Namun dari segi harga memang bank ini udah mencetak all time high. Jadi harusnya secara potensi mungkin masih bisa kembali menguat. Tapi kita nanti tunggu aja ketika udah selesai stock split dan harganya udah cukup stabil ya, teman-teman. Oke, next yang terakhir untuk Bank BRI. Nah, ini bank yang sempat saya mention juga nih. Kemarin dia setelah terlihat mengalami koreksi ya, dan ini masih dalam fase koreksi menurut saya untuk Bank BRI. Namun mungkin sedikit akan mengalami konsolidasi maupun rebound ya untuk Bank BRI ini. So far ada support, teman-teman, di 5.175 sampai dengan 5.250. Ini area support untuk Bank BRI. Mungkin akan sedikit bermain konsolidasi ataupun rebound pendek ya untuk bank ini. Namun secara untuk penguatan lagi, ini saya belum melihat ya adanya tanda-tanda itu. Jadi untuk bank ini mungkin akan bermain konsolidasi dan sedikit rebound di area tersebut. Dan untuk resist pendeknya itu di 5.300. Lalu resist yang lebih jauhnya ada di 5.450-an. Sedangkan untuk supportnya so far
itu di 5.200 untuk Bank BRI. Kalau misalkan dijebol ya untuk support ini, nextnya akan menguji ke 5.000-an teman-teman, yang dimana area tersebut merupakan area terakhir sewaktu Bank BRI dulu sempat breakout ya, namun belum ada retest. Mungkin ini waktunya untuk Bank BRI dia mengalami koreksi sambil pullback ke area tersebut. Jadi kalau kalian yang mau nunggu lebih jauh, lebih murah, nanti nunggu aja di dekat area support ya, yang di kisaran 5.000 teman-teman. Oke, jadi untuk Bank BRI ini juga masih dalam fase koreksi. Jadi untuk kalian tetap waspada untuk holder ataupun yang megang dari Bank BRI ini, karena terlihat ada koreksi dan juga saat ini masuk dalam fase koreksinya nih, setelah kemarin sudah meningkat ataupun menguat cukup signifikan ya di emiten satu ini. Oke, jadi demikian ya untuk hari ini. Kita tadi bahas untuk 4 banking kita, yang dimana kalau kalian perhatikan ya, keempat bank-bank ini juga nampaknya akan mengalami sedikit koreksi maupun konsolidasi, dan itu sejalan dengan ISG kita, yang dimana seperti yang saya jelaskan di awal, akan bermain sedikit konsolidasi dulu nih di sini rounding, lalu akhirnya kembali koreksi dan jebol ke bawah 6.900 teman-teman. Dan ini tentu ketika nanti ISG jebol akan men-trigger ya beberapa emiten juga akan ikut terkoreksi, dan banking-banking yang cukup besar pasti akan cukup berpengaruh terhadap pergerakan ISG kita. Jadi tetap waspada untuk kalian yang trading maupun investor, dan juga untuk scalping tentunya tetap disiplin, karena kita nggak tahu bagaimana untuk progres market dalam bulan Oktober ini teman-teman. Oke, jadi sekian ya untuk pembahasan kita hari ini di dalam ISG Daily untuk hari Selasa tanggal 3 Oktober di tahun 2023. So, thank you untuk kesempatannya teman-teman di video kali ini, dan juga jangan lupa untuk kalian lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan, dan juga tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam trading.